Saudara kubu Roy Suryo CS menolak usulan mediasi dengan Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu. Kubu Roy Suryo CS tetap ingin kasus ini masuk peradilan sehingga Jokowi bisa dihadirkan. Kemarin waktu saat kasus perdata Saudara Joko Widodo berulang kali dimediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Usulan mediasi antara Roy Suryo CS dengan mantan Presiden Jokowi untuk menemukan titik temu kasus fitnah ijazah palsu ditolak koordinator kuasa hukum Roy CS. Menurut kuasa hukum Roy, upaya mediasi tak dikenal dalam kasus pidana. Karenanya, kubu Roy ingin proses peradilan ditempuh sehingga Jokowi bisa dihadirkan. Termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata Saudara Joko Widodo berulang kali dimediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Adalah Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki yang mengungkap usulan mediasi muncul dari aktivis 98 Faisal Assegaf saat audiensi dengan Komisi Reformasi Polri. Menurut Jimli, bukan tak mungkin jalur mediasi juga ditempuh dalam proses pidana apabila seluruh pihak mencapai kesepakatan. Nah, muncul ide-ide antara lain misalnya Pak Assegaf tadi mengusulkan bagaimana bisa nggak mediasi? Oh bagus itu, coba tanya dulu mau nggak mereka dimediasi, ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan mau nggak dimediasi? Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan, ya bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Sebelumnya kubu Roy Suryo kerap meminta penyidik Polda untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi untuk membuktikan ada tidaknya fitnah soal tudingan ijazah palsu. Namun dalam sidang sengketa ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat, pihak Polda selaku termohon mengaku salinan ijazah asli Jokowi ada dalam penguasaan Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Saat ini dia dalam penguasanya Polda Metro Jaya ya? Dalam penguasaan Polda Metro Jaya dalam status penyidikan, res medisita mendapatkan penetapan penyitaan dari pengadilan negeri setempat. Baik. Kasus fitnah ijazah Jokowi yang memakan waktu cukup lama kerap berkutat pada permintaan memperlihatkan ijazah asli tersebut. Namun faktanya, dalam gugatan perdata di PN Surakarta dan Sleman, tuntutan para penggugat selalu berakhir deadlock karena Jokowi menolak memperlihatkan ijazah asli sarjananya. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk memantau perkembangan kasus fitnah ijazah Jokowi, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Cindy Permadi dan juru kamera Denny Yosua. Selamat siang Cindy, bagaimana dengan perkembangan kasus fitnah ijazah Jokowi dengan tersangka Roy Suryo CS? Iya Bella, selamat siang. Ketika kasusnya ini sudah naik ke penyidikan dan sudah ada tersangkanya, artinya fokus polisi adalah melengkapi berkas perkara. Salah satunya bisa dilakukan dengan pemeriksaan tersangka. Kita masih ingat bahwa di kasus ini ada 8 orang yang sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya yang dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama ada Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadilah. Klaster kedua ada Roy Suryo, Rismon Sianipar, Fauziah Tiasuma. Kedua klaster ini ada pasal yang disangkakannya itu sama, tapi ada juga yang berbeda. Ini yang menyebabkan klaster itu dipisah. Kalau klaster pertama misalnya ada pasal penghasutan, sementara kalau klaster kedua ada pasal manipulasi data elektronik dan pencemaran nama baik. Nah, kalau untuk pemeriksaan tersangka sudah dimulai dengan klaster yang kedua, perdana pada hari Jumat pekan lalu, 14 November 2025. Para tersangka diperiksa selama kurang lebih 9 jam dan dicar 377 pertanyaan oleh penyidik.
dalam setiap pemeriksaan sebagai tersangka itu penyidik akan berfokus pada pasal yang disangkakan. Bagaimana melengkapi konstruksi perkara menyesuaikan dengan pasal hingga nantinya berkas perkara bisa lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kalau kita juga ingat bahwa dalam kasus ini tersangka tidak dilakukan penahanan, tapi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah mewajibkan para tersangka ini melakukan wajib lapor seminggu sekali secara langsung ke Mapolda Metro Jaya dan pada setiap hari Kamis. Nah, kemarin para tersangka ini sudah mendatangi Polda Metro Jaya tidak hanya untuk wajib lapor, tapi juga sekaligus mereka mau mengajukan permohonan nama-nama saksi dan ahli untuk diperiksa yang menurut mereka bisa menguntungkan mereka atau menjadi penyeimbang dalam perjalanan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Beberapa ahli yang mereka singgung, ada ahli linguistik forensik, ada ahli pidana, ada ahli teknologi informasi. Ada juga kabarnya 11 saksi yang namanya mereka ajukan, dan ini adalah nama-nama yang berbeda dengan yang sebelumnya juga sudah pernah mereka ajukan kepada Polda Metro Jaya. Selain itu mereka juga mengajukan gelar perkara khusus lagi. Sebenarnya gelar perkara khusus ini sudah pernah mereka ajukan juga, tapi kalau menurut versi mereka belum ada tindak lanjutnya sehingga ini mereka ajukan kembali dan mereka meyakini yang kali ini akan ada hasil yang berbeda. Sementara juga soal opsi mediasi yang sempat disinggung oleh Prof. Jimli Asyidiki, kalau dari kuasa hukum tadi kita juga mendengar di paket pengantar, kalau dari kuasa hukum Roy Suryo CS tampaknya menolak ini adalah kasus pidana sehingga ia menginginkan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo juga nantinya hadir di persidangan. Tapi kalau dari versi Roy Suryo kepada Kompas TV kemarin, tampaknya kalau dari Roy Suryo akan lebih manut kepada kuasa hukumnya, pertimbangan kuasa hukum apa, tapi tampaknya tidak akan menutup sepenuhnya kemungkinan mediasi itu, Bella. Cindy, tadi Anda sempat mengatakan bahwa Roy Suryo CS harus wajib lapor seminggu sekali. Apakah juga ada informasi bahwa mereka juga dicekal? Iya, kabar itu ada di kalangan media. Tampaknya ini menjadi upaya bagi penyidik agar para tersangka termasuk Roy Suryo ini tidak melarikan diri. Tapi kami tadi sudah konfirmasi kepada Menteri IMIPAS Agus Andrianto melalui pesan singkat. Ia bilang kalau dari kementeriannya belum dapat laporan kalau ada permintaan itu. Hal yang sama juga kami tanyakan kepada Roy Suryo melalui pesan singkat. Ia bilang baru mendengar kalau kabar ini ada. Kalau kabar ini ada justru dari media. Sementara kalau dari Kabid Humas Polda Metro Jaya juga tadi kami tanyakan, ini sebenarnya adalah pencekalan yang sudah diajukan kepada imigrasi atau masih sebatas larangan dari penyidik, kemudian masih belum dikonfirmasi. Respons terakhir Polda Metro Jaya kepada kami adalah bahwa nanti setelah rilis jam 14 atau jam 2 siang nanti akan dijelaskan secara lebih detail. Nah, soal penahanan juga kita ingat ketika ada kasus pencekalan ini, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah akan dilakukan penahanan. Kita ingat kalau dari berdasarkan secara objektif pasal yang disangkakan kepada mereka memenuhi syarat itu, tapi penyidik punya pertimbangan subjektif hingga saat ini masih belum melakukan penahanan, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juga Denny Yosua langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.